Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanizar, NIM 2119135 dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi berkah waktuku bertambah ilmuku. Adapun indikator yang bisa dicapai oleh peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan isi kandungan dari surat Al-Asr ayat 1-3 tentang memanfaatkan waktu, dan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang menuntut ilmu. Kemudian indikator yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari tentang memanfaatkan waktu dan hadis riwayat Ibnu Majah tentang menuntut ilmu. Baik, yang pertama adalah surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Pada ayat yang pertama, Allah memulai surat ini dengan sebuah sumpah. Sumpah Allah demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting, sehingga Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran, maka Allah pun meyakinkan manusia akan pentingnya sebuah waktu bagi manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Pada ayat kedua menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak banyak yang menyadarinya, sehingga Allah bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada di dalam sebuah kerugian. Nah, kerugian apakah yang dialami manusia? Yang mereka alami adalah kerugian tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk agama Islam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi, yaitu yang pertama, beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Iman adalah syarat yang pertama manusia sebelum syarat yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa iman merupakan hal mendasar yang tidak boleh dilupakan manusia. Keimanan akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap manusia. Siapapun yang memiliki keimanan yang kuat, ia akan dapat mengamalkannya dalam keseharian. Sehingga jika iman sudah di hati, maka tidak mungkin manusia akan melupakan amal soleh dan kebajikan, yaitu seluruh perbuatan baik yang tidak melanggar norma-norma ajaran Islam. Kemudian hubungkanlah tali kasih sayang dengan sesama manusia, saling memberitahu kepada yang benar supaya yang benar itu dapat dijunjung tinggi bersama, saling mengingatkan pula mana yang salah supaya yang salah itu sama-sama dijauhi. Namun tidaklah cukup kalau hanya saling berwasiat tentang nilai-nilai kebenaran, sebab hidup di dunia itu bukanlah jalan yang datar saja. Seringkali kita tersandung cobaan terlalu banyak, kesusahan kadang-kadang sama banyaknya dengan kemudahan dan sebagainya, sehingga kita harus mempunyai rasa kesabaran di dalam menasihati seseorang. Kemudian surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada ayat yang pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah atau ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah atau yang terjadi di alam semesta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang kedua memberi petunjuk pada manusia untuk mengenal dirinya secara jelas, yaitu mengetahui asal mula kejadiannya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Pada ayat yang ketiga menegaskan bahwa Allah telah menjadikan alam dan manusia dengan kemurahannya, khusus kepada manusia diberikannya karunia kesanggupan jasmani, perasaan, dorongan jiwa dan otak sebagai alat untuk mempergunakan segala isi alam ini dan diberinya martabat yang tinggi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Pada ayat yang keempat, Allah mengajar manusia dengan pena. Maksudnya adalah dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena manusia dapat menyatakan ide, pendapat dan keinginan hatinya, dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, pada ayat yang kelima, Allah mengajar manusia apa yang belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia di dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Nah, secara perlahan Allah memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah pada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar atau yang biasa disebut dengan ilmu laduni. Selanjutnya yaitu hadis tentang manfaatkan waktu dan menuntut ilmu. Kungfu fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal permanen yang dia merasa nyaman di dalamnya. Akan tetapi hendaknya seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan dunia ini ibarat seorang musafir yang mempersiapkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintahnya sekaligus menjauhi larangannya. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu. Demikian juga amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.